Anakku tak pernah dianggap oleh suami baruku. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Hidupku sempat terasa seperti ruang gelap yang tak berujung, sejak suamiku, Reza, meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan tragis yang bahkan sampai sekarang belum bisa kuterima sepenuhnya. Aku mencoba kuat demi Vika, putri kecil kami yang saat itu baru berusia 3 tahun, tapi malam-malam panjang selalu terasa sunyi dan menyakitkan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang Reza. Tawa kecilnya, caranya mengecup keningku sebelum berangkat kerja, dan bahkan bau parfumnya yang masih tersisa di bantal yang tak pernah kuganti sarungnya. Bertahun-tahun aku menutup hati, meyakinkan diriku bahwa cinta hanya datang sekali. Namun hidup terus berjalan, dan di suatu masa aku mulai merasa kesepian, bukan karena aku butuh cinta, tapi karena aku ingin Vika punya sosok ayah lagi. Seseorang yang bisa membimbingnya, menjaganya, dan, aku harap, mencintainya seperti darah dagingnya sendiri. Lalu datanglah Akmal, pria yang pada awalnya terasa seperti jawaban atas doa-doaku selama ini. Dia mendekatiku perlahan, tidak terburu-buru, dan selalu terlihat sabar mendengar cerita-ceritaku. Kami bertemu di sebuah acara komunitas sosial, tempatku menjadi sukarelawan, dan dia kebetulan menjadi donatur besar di sana. Penampilannya rapi, tutur katanya lembut, dan cara dia memandangku seakan-akan membuatku merasa dihargai kembali sebagai seorang perempuan. Lama-lama aku mulai membuka hati, pelan-pelan dan penuh kehati-hatian. Aku ingat malam ketika dia menyatakan cinta, dengan sederhana namun tulus, atau setidaknya begitulah yang kurasa saat itu. Dia bilang ingin merawatku, melindungiku, dan menerima Vika seperti anaknya sendiri. Kata-kata yang kurindukan bertahun-tahun, akhirnya kudengar kembali. Maka, setelah mempertimbangkan dan berdiskusi panjang dengan keluargaku, aku akhirnya menerima lamarannya. Pernikahan kami berlangsung sederhana tapi hangat. Vika mengenakan gaun putih kecil yang membuatnya terlihat seperti malaikat kecil. Dia memanggil Mas Akmal Bapak dengan malu-malu saat kutanya apakah dia mau, dan lelaki itu hanya tersenyum lalu mengelus kepala Vika pelan. Aku merasa haru, air mata jatuh dari mataku tanpa bisa kutahan. Di momen itu, aku benar-benar percaya bahwa ini adalah awal baru yang akan membawa kebahagiaan bagi kami bertiga. Aku menatap wajah Akmal dengan harapan besar, berharap bahwa pilihan ini adalah keputusan terbaik untuk masa depan kami. Namun, tak lama setelah kami resmi menikah dan tinggal serumah, aku mulai merasakan keganjilan kecil. Mas Akmal memang tetap ramah padaku, tapi ada sesuatu yang berbeda saat dia berhadapan dengan Vika. Tatapan matanya selalu dingin, sekilas, atau bahkan tak ada sama sekali. Ketika Vika tersenyum padanya, dia hanya membalas dengan anggukan seadanya, tanpa upaya untuk mendekat atau menunjukkan kasih sayang. Awalnya, aku mencoba memaklumi. Mungkin dia butuh waktu, pikirku. Menjadi ayah tiri tentu bukan hal mudah, apalagi dengan anak kecil yang masih menyimpan kenangan kuat tentang ayah kandungnya. Tapi setiap kali Vika mendekatinya dengan antusias, bercerita soal boneka barunya, atau menunjuk gambar yang ia warnai, Mas Akmal hanya menanggapinya dengan senyum datar lalu kembali sibuk menatap layar ponselnya. Aku mulai bertanya-tanya, mungkinkah aku salah menilai? Apakah senyuman dan perhatian yang dulu ia tunjukkan hanyalah topeng yang ia kenakan agar aku jatuh hati? Tapi saat kutatap wajahnya saat kami berdua, dia masih terlihat seperti pria yang aku cintai. Dia masih membawakan bunga, masih menyiapkan sarapan sesekali, dan masih memelukku hangat sebelum tidur. Tapi entah kenapa, ketika Vika ada di dekat kami, aura hangat itu seperti lenyap. Seakan kehadiran anakku membuatnya risih. Meski baru sebulan menikah, hatiku mulai gelisah. Aku mencoba menyemangati diriku sendiri, bahwa semua butuh waktu. Tapi sebagai seorang ibu, ada naluri yang sulit dibohongi. Dan naluri itu mulai berbisik lirih, ada yang tidak beres. Hari itu hujan turun deras sejak pagi, seperti mencerminkan suasana hatiku yang terasa mendung tanpa alasan jelas. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng, telur mata sapi, dan segelas susu hangat untuk Vika.
Dia duduk di meja makan dengan semangat khas anak-anak yang tak pernah bisa kusepelekan, apalagi saat dia mulai bercerita tentang kegiatan sekolahnya kemarin. Tangannya bergerak-gerak, wajahnya bersinar. Bu, tadi Bu Rani cerita soal planet. Aku paling suka Saturnus, soalnya dia punya cincin. Katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, mencubit pipinya yang mulai berisi. Wah, pintar anak ibu. Nanti kita cari video tentang Saturnus ya, biar kamu lihat lebih jelas. Vika mengangguk-angguk, lalu menoleh ke arah Mas Akmal yang duduk di sisi lain meja, menyendok sarapan tanpa banyak bicara. Bapak tahu gak? Saturnus itu muter kayak gasing. Lucu banget. Vika mencoba mengajaknya bicara. Matanya berbinar penuh harap. Tapi Mas Akmal hanya mengangguk singkat tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya. Jari-jarinya sibuk mengetik sesuatu. Oh ya? Bagus-bagus, gumamnya pelan, bahkan tanpa melihat wajah Vika. Aku menelan ludah. Ada jeda hening yang begitu menusuk. Vika diam sesaat, masih berharap mungkin bapaknya akan menoleh dan menanggapi lebih dari sekadar bagus. Tapi harapan itu pupus ketika Mas Akmal berdiri setelah menyelesaikan makanannya dan langsung melangkah ke ruang tamu, masih dengan mata tertancap ke layar ponsel. Vika menunduk, jari-jarinya memainkan sisa nasi di piring. Bu, bapak kayaknya sibuk ya? Tanyanya pelan, seperti tak ingin menyalahkan siapapun. Anak sekecil itu seharusnya tidak perlu memahami konsep kesibukan dengan cara yang pahit seperti itu. Tapi dia mencoba mengerti, mencoba menerima. Dan itu yang membuat hatiku remuk. Aku menghampirinya, menyeka sudut bibirnya dengan tisu dan mengecup keningnya. Iya sayang, mungkin bapak lagi banyak kerjaan. Tapi nanti malam ibu minta dia bantu kamu cari video tentang Saturnus ya. Vika tersenyum tipis. Gak apa-apa bu. Aku bisa cari sendiri. Aku kan udah kelas 3. Kalimatnya terdengar dewasa, tapi justru karena itu, rasanya makin menyakitkan. Karena aku tahu, anak-anak biasanya bicara seperti itu ketika mereka mulai menyerah. Hari-hari berikutnya berlangsung dengan pola yang sama. Vika berkali-kali mencoba menarik perhatian Mas Akmal. Kadang dia membawa hasil gambar dari sekolah, atau memamerkan nilai ulangan matematikanya yang sempurna. Setiap kali, respon yang dia dapatkan tak lebih dari senyum datar dan lirikan cepat. Tak pernah ada pelukan. Tak pernah ada kalimat seperti hebat kamu nak. Yang ada hanya kesibukan Mas Akmal dengan laptop dan ponselnya, seakan kehadiran Vika hanyalah gangguan kecil yang bisa diabaikan. Aku mulai resah. Aku mencoba bicara pada Mas Akmal suatu malam, ketika Vika sudah tidur. Mas, kataku hati-hati. Vika tuh, dia lagi berusaha banget loh, buat deket sama kamu. Tapi kamu kayak gak pernah ngelihat dia. Dia anak yang peka, Mas. Kalau terus begini, dia bisa ngerasa gak disayang. Mas Akmal hanya mendesah pelan, lalu menegakkan tubuhnya dari posisi setengah rebah di sofa. Din, aku tuh kerja dari pagi sampai malam. Pulang capek, terus dituntut harus begini begitu sama anak yang bukan darah dagingku. Aku bukan superhero, Din. Aku diam. Bukan karena setuju, tapi karena tak tahu harus berkata apa. Kata-katanya seperti tamparan yang tak kuharapkan. Aku tak ingin memaksanya mencintai Vika seketika, aku hanya ingin dia berusaha. Sedikit saja. Tapi malam itu aku tahu, apa yang kupikir sebagai awal yang manis ternyata mulai menunjukkan retakan-retakan kecil yang semakin hari makin nyata. Yang lebih menyakitkan adalah ketika Vika mencoba menenangkanku. Suatu malam, setelah Mas Akmal pulang terlambat dan langsung masuk kamar tanpa menyapa, aku memeluk Vika di ranjang dan meminta maaf. Maaf ya sayang, ibu gak tahu kenapa bapak akhir-akhir ini cuek. Dan Vika, dengan suara kecilnya yang penuh ketulusan, berkata, gak apa-apa bu. Mungkin aku belum pintar bikin orang senang. Kalimat itu membuatku menahan napas. Air mata mengalir begitu saja. Anak ini tidak salah apa-apa, tapi justru menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuan orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Saat itu aku merasa seperti ibu yang gagal, karena keputusan menikahku justru membuat anakku merasa tidak cukup berharga. Malam itu aku memeluknya erat-erat, berharap pelukanku bisa menghapus rasa sepinya yang tak seharusnya ia rasakan di usia sekecil itu.
Dan di balik doa malamku, mulai tumbuh satu pertanyaan besar. Apakah aku salah memilih orang untuk menjadi ayah bagi anakku? Hari itu adalah hari yang sudah kutandai sejak sebulan lalu. Kalender di dapur penuh coretan rencana. Pesan kue, beli balon, mencari boneka kelinci yang Vika idam-idamkan sejak lama, bahkan kutulis menu makan malam kesukaannya, nasi goreng telur keju buatan mama. Vika akan berulang tahun yang ke-9 hari ini, dan aku ingin memastikan semuanya sempurna. Bukan karena pesta besar, tapi karena ini ulang tahun pertamanya sejak kami tinggal bersama Mas Akmal. Aku ingin Vika merasa lengkap. Bahwa ia dicintai oleh keluarga barunya, bahwa kehadirannya dihargai, bahwa ia tetap pusat dunia di tengah semua perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Pagi-pagi sekali aku sudah ke pasar, membeli bahan makanan, menjemput kue dari toko kue yang kutitipkan desain khusus bertema kelinci dengan pita merah muda. Saat pulang ke rumah, Vika sedang duduk di ruang tengah sambil menggambar sesuatu. Dia memakai gaun ungu yang sengaja kuletakkan semalam di atas kasur, dan rambutnya sudah dia ikat dua seperti yang biasa kulakukan. Di tangannya ada kartu ucapan berisi tulisan tangan kecil, "Terima kasih sudah jadi ibu terbaik." Aku memeluknya dari belakang dan mencium pipinya. "Selamat ulang tahun, anak ibu. Hari ini kamu makin cantik dan pintar." Dia tertawa kecil dan berkata, "Tapi ibu lebih cantik." Kebahagiaan kecil itu seperti cahaya yang menghangatkan jiwaku. Tapi ada satu hal yang masih kuharap bisa melengkapinya, Mas Akmal. Pukul 8 pagi, aku mengirim pesan padanya. "Mas, jangan lupa hari ini ulang tahun Vika ya. Kita makan malam bareng nanti." Tak lama, centang 2 muncul, tapi tak ada balasan. Jam 9, dia belum juga pulang. Vika duduk di depan televisi, sesekali melirik jam dinding. "Bapak kemana, Bu?" tanyanya. Aku berusaha tetap ceria. "Mungkin Bapak masih kerja. Tapi nanti sore pasti pulang. Kamu kan tahu Bapak sayang kamu." Tapi, sejujurnya, aku sendiri mulai resah. Hingga jam makan siang, tak ada kabar. Saat aku menelepon, hanya terdengar nada sambung. Tak diangkat. Pukul 5 sore, suasana rumah mulai berubah. Aku menghias ruang tengah sendirian. Vika membantu meniup balon dan menempel stiker-stiker lucu di dinding. Tapi aku bisa lihat matanya sesekali melirik pintu, berharap ada kejutan. Ia tak berkata apa-apa, tapi aku tahu ia menanti. Jam 7 malam, meja sudah terisi makanan. Kue ulang tahun dengan lilin angka 9 berdiri manis di tengah. Tapi kursi di ujung meja tetap kosong. Vika duduk diam di sampingku, jarinya memainkan sudut taplak meja. "Bu," katanya pelan, "Bapak gak datang ya?" Aku tersenyum, walau rasanya seperti menusuk diri sendiri. "Kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin Namun 15 menit kemudian, teleponku akhirnya berbunyi. Nama Mas Akmal muncul di layar. Aku buru-buru menjawab. "Halo Mas? Kamu di mana?" "Kita nunggu." Belum selesai aku bicara, suaranya memotong. "Maaf, Din. Aku udah di luar kota. Ada meeting mendadak sama teman-teman. Gak bisa pulang malam ini." Aku terdiam. Suaranya santai. Tidak ada nada bersalah. Tidak ada permintaan maaf yang benar-benar berarti. "Mas, hari ini ulang tahun Vika." Aku tahu jawabnya cepat. "Tapi kerjaan ini penting banget. Kamu ngerti kan? Lagi pula kan ada kamu. Anak-anak biasanya gak inget hal beginian lama-lama." Aku ingin berteriak. Ingin menangis. Tapi aku menahan semua itu karena Vika duduk tepat di sampingku, memandangku dengan penuh harap. "Baik Mas," jawabku singkat, lalu menutup telepon. Detik itu juga, hatiku runtuh. Aku menoleh ke Vika. "Sayang, Bapak ada kerjaan mendadak. Tapi gak apa-apa kan? Kita tiup lilinnya bareng Mama aja ya." Vika mengangguk pelan, lalu berdiri. Aku menyalakan lilin di atas kue, dan menyanyikan lagu ulang tahun dengan suara tercekat. Vika berusaha tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Saat ia meniup lilin, dia berbisik, "Aku cuma pengen Bapak bilang selamat ulang tahun, Bu." Itu adalah titik di mana aku tak bisa lagi menahan air mataku.
Setelah Vika masuk ke kamarnya dengan alasan ingin mengganti baju, aku duduk di kursi dan menatap kue yang tak tersentuh. Marah, sedih, kecewa. Semua bercampur jadi satu. Lalu, aku berdiri dan mengetuk pintu kamar Vika. Dia sedang duduk memeluk boneka kelincinya, pipinya basah oleh air mata. Aku mendekat dan memeluknya erat. Maaf ya sayang. Ibu janji, ini terakhir kali kamu sedih di hari ulang tahunmu. Ibu janji. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar kecewa pada Mas Akmal. Aku marah bukan hanya karena dia lupa, tapi karena dia mengabaikan. Seolah-olah anakku tidak penting. Seolah ulang tahun Vika hanya angka di kalender yang bisa dilewati begitu saja. Malam itu, aku duduk di teras rumah dengan mata yang masih sembab. Di dalam, Vika sudah tidur. Tapi aku tahu, hatinya belum tenang. Dan dalam keheningan malam, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta yang dibangun dengan pengorbanan anakku masih layak untuk kupertahankan? Sudah beberapa hari sejak ulang tahun Vika yang menyisakan luka sunyi itu, tapi perasaan tak nyaman masih menghantui hatiku. Mas Akmal bersikap seolah tak ada yang terjadi. Ia tetap berangkat pagi, pulang malam, dan ketika aku coba mengajaknya bicara tentang Vika, dia hanya menjawab dengan "aku sibuk, Din," atau "nanti kita bahas, aku lagi pusing." Sikapnya membuatku merasa kecil, seperti ibu rumah tangga yang tak berhak mengatur waktunya, padahal yang kuminta hanya sedikit kepedulian untuk anakku, anak yang katanya akan dia terima seperti darah daging sendiri. Malam itu, setelah ia tertidur lebih awal dari biasanya, aku duduk di sisi tempat tidur dengan gelisah. Aku memandangi wajahnya yang tampak tenang dalam tidur. Aneh, pikirku. Wajah ini pernah terasa seperti rumah bagiku, penuh ketulusan, harapan, dan masa depan yang hangat. Tapi sekarang, senyuman yang dulu menenangkan itu justru membuatku merinding. Karena ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Terlalu banyak kebetulan, terlalu sering dia menghindar jika menyangkut Vika. Aku menoleh ke meja di sudut kamar. Ponsel Mas Akmal tergeletak di sana, tanpa dikunci. Biasanya dia selalu meletakkannya di bawah bantal, tapi malam itu dia tertidur sebelum sempat menyentuhnya kembali. Aku tahu, membuka ponsel suami tanpa izin bukan hal yang bisa dibenarkan. Tapi aku juga tahu naluriku sebagai seorang ibu sedang berteriak keras. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan aku tak tahan lagi berjalan dalam gelap. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu dan membukanya. Ada ratusan chat di sana, kebanyakan grup bisnis, klien, dan teman-teman komunitasnya. Tapi satu nama membuat dadaku berdegup kencang, Mia. Aku mengetuk percakapan itu, dan layar pun menampilkan rentetan pesan. Beberapa sudah lama, tapi sebagian besar dikirim beberapa minggu terakhir. Semakin aku membaca, semakin aku merasa seperti dijatuhkan dari tempat tinggi. Kamu makin pintar pura-pura nerima anak orang. Kapan kamu bilang ke Dinda kalau kamu gak pernah mau punya anak sambung? Jangan terlalu lama, nanti kamu keburu terikat. Kamu gak bisa terus pura-pura. Lama-lama Dinda pasti tahu. Kamu bilang dia punya warisan? Kapan kamu bisa ambil alih itu? Tanganku gemetar hebat. Kepalaku mendadak pusing, seperti ingin muntah. Pesan-pesan itu bukan sekadar obrolan ringan antara mantan yang belum selesai. Ini lebih dari itu. Ini pengkhianatan. Sebuah sandiwara. Aku menatap wajah Mas Akmal yang masih tertidur lelap. Dada ini terasa sesak. Rasa cinta yang dulu tumbuh karena perhatian dan kelembutannya kini terasa seperti racun yang kutelan sendiri. Apakah semua ini hanya permainan? Apakah dia mendekatiku karena mengira aku punya harta peninggalan dari Reza? Aku tutup ponsel itu dengan tangan dingin. Nafasku berat. Aku ingin membangunkannya saat itu juga, ingin menjerit, ingin menampar wajah tenangnya, tapi aku tahu, Vika tidur di kamar sebelah. Aku tak ingin dia bangun dan melihat ibunya berantakan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai matahari mulai muncul perlahan dari balik jendela. Saat fajar menyinari dinding rumah, rasanya seperti sinar senter yang menyorot kebusukan yang selama ini kusangkal. Pagi harinya, saat Mas Akmal bersiap ke kantor, aku menatapnya dalam-dalam. Kali ini aku tak bisa berpura-pura lagi.
Aku lihat isi ponselmu, ucapku lirih, tanpa drama. Tapi cukup untuk membuatnya menoleh tajam. Wajahnya langsung berubah, seperti seseorang yang tertangkap basah mencuri. Apa maksudmu? Tanyanya pelan, tapi gugup jelas terpancar dari nada suaranya. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku, Mas? Suaraku mulai bergetar. Atau kamu cuma mengincar warisan Mas Reza? Cuma berpura-pura demi reputasi, demi uang, dan, yang paling menyakitkan, berpura-pura menerima anakku. Dia terdiam. Pandangannya menghindar. Jawab, Mas. Aku naikkan suara, tak peduli lagi. Jawab, karena aku sudah muak hidup dengan keraguan. Akhirnya, dia membuka mulut. Tapi bukan kalimat yang menenangkan yang keluar. Aku gak siap jadi ayah tiri, Din. Aku kira aku bisa. Aku kira aku bakal bisa sayang sama Vika, tapi ternyata nggak segampang itu. Aku selalu merasa aneh. Zhao, dia bukan anakku, Din. Aku gak bisa pura-pura terus. Dunia seperti berhenti bergerak saat itu. Di balik pintu kamar, aku mendengar langkah kecil yang mundur perlahan. Hening. Kemudian terdengar suara pintu kamar Vika menutup pelan. Dia mendengar semua. Aku segera berlari ke kamarnya, dan di sana, Vika sudah duduk di pojok ranjang, memeluk lututnya. Wajahnya kosong, seperti anak yang tak tahu harus merasa apa. Bu, aku mau tinggal sama Tante Lina aja. Biar gak ganggu bapak, katanya dengan suara datar. Dan disitulah hatiku benar-benar hancur. Bukan karena Mas Akmal. Tapi karena anak kecilku yang selalu ceria, kini berkata seperti itu. Dengan suara datar, tanpa air mata, seakan dia sudah terlalu sering kecewa sampai tak bisa menangis lagi. Rumah ini menjadi terlalu sunyi sejak malam itu. Suara tawa Vika yang biasanya menyambutku sepulang kerja tak lagi terdengar. Bahkan suara sandal jepitnya yang biasa berlari-lari di lorong rumah, kini hanya tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah gema pertengkaran yang tak selesai, luka yang belum sembuh, dan pertanyaan yang menggantung. Apa yang sebenarnya kupertahankan selama ini? Mas Akmal masih tinggal di rumah. Tapi rasanya seperti hidup dengan orang asing. Ia tak lagi bicara padaku, dan aku pun tak ingin bicara padanya. Kami hanya dua tubuh yang saling menghindar dalam satu atap. Vika? Dia makin menarik diri. Tiap pagi dia bangun lebih awal dan berpura-pura tidur lebih cepat di malam hari, agar tak harus bicara dengan siapapun. Senyumnya hilang. Matanya muram. Dan aku mulai kehilangan arah sebagai ibu. Puncaknya terjadi 3 hari setelah malam pengakuan itu. Aku pulang dari minimarket membawa beberapa cemilan dan susu kotak, makanan favorit Vika, berharap bisa sedikit menyenangkan hatinya. Tapi saat membuka pintu, kulihat dia duduk di ruang tamu bersama koper kecil berwarna merah muda di sampingnya. Jantungku berdegup keras. Vika, kamu mau kemana? Dia menoleh perlahan. Wajahnya datar, terlalu tenang untuk ukuran anak 8 tahun. Bu, aku udah bilang, aku mau ke rumah Tante Lina. Aku udah telepon Tante lewat telepon rumah juga. Hatiku seketika mencair, lalu membeku. Aku berlutut di depannya, menggenggam tangannya. Sayang, kamu nggak perlu pergi. Mama bisa perbaiki ini semua. Kita bisa hadapi sama-sama. Dia menatapku dengan mata yang tak lagi jernih seperti dulu. Tapi Bapak gak suka aku di sini. Aku bisa lihat itu, Bu. Aku ganggu Bapak. Dan aku gak mau Bu terus sedih karena aku. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Aku peluk dia erat-erat, mencoba menahan air mata yang tak bisa lagi kubendung. Sore itu juga, aku mengantar Vika ke rumah adikku, Lina. Kami tak banyak bicara di mobil. Hanya diam, ditemani lagu dari radio yang terasa asing di telinga. Sesampainya di sana, Vika memelukku dan berkata, Bu, jangan sedih. Aku cuma mau ibu bahagia juga. Mungkin, ibu bisa lebih tenang kalau aku nggak ada. Aku ingin berteriak. Tapi aku hanya bisa memeluknya erat dan berkata pelan, kamu adalah alasan ibu bertahan selama ini. Kamu cahaya ibu, sayang. Dan ibu janji, ini semua gak akan lama. Ibe bakal jemput kamu lagi. Tunggu ya. Setelah memastikan Vika aman di rumah Lina, aku kembali ke rumah yang kini terasa seperti kuburan. Gelap,
dingin, dan penuh kenangan yang rasanya salah. Mas Akmal sedang duduk di ruang tengah, menonton TV dengan ekspresi kosong. Aku berdiri di depannya, menatapnya tajam. Vika sudah pergi. Ia menoleh, sejenak terdiam, lalu mengangguk pelan. Seolah kabar itu adalah jawaban dari semua masalahnya. Kamu senang sekarang? Tanyaku datar. Dia pergi karena merasa tidak diinginkan. Karena merasa kamu terganggu dengan kehadirannya. Kamu sadar itu? Mas Akmal menghela napas panjang. Ia mematikan TV, lalu menatapku dengan wajah yang sulit kubaca, antara lelah, malu, dan bingung. Aku gak tahu harus bilang apa, katanya akhirnya. Aku gak pernah siap jadi ayah. Apalagi ayah dari anak yang bukan darah dagingku sendiri. Lalu kenapa kamu nikahi aku, Mas? Suaraku meninggi. Kenapa kamu masuk ke hidup kami kalau ternyata kamu sendiri gak sanggup berdiri di dalamnya? Ia bangkit dari sofa. Awalnya, aku kira bisa. Aku kira, aku akan berubah seiring waktu. Tapi ternyata enggak. Tiap kali aku lihat Vika, aku ngerasa bersalah. Aku gak bisa berpura-pura jadi ayah yang baik. Aku takut aku akan menyakitinya lebih jauh kalau terus dipaksa. Aku terdiam. Rasa muak dan kecewa begitu tebal dalam dada. Dan soal Mia? Tanyaku akhirnya, suara gemetar. Itu juga kamu kira bisa aku maafkan? Semua pesanmu ke dia, tentang hartaku, tentang Vika. Kamu pikir aku gak hancur baca itu semua? Ia tertunduk. Mia, dia masa lalu. Dan ya, aku salah. Dulu aku pernah berpikir menikah dengan kamu bisa jadi jalan keluar dari masalah keuangan aku. Tapi aku gak pernah berniat nyakitin kamu, Din. Apalagi Vika. Aku tersenyum miris. Kamu gak berniat, tapi kamu melakukannya. Berkali-kali. Dia menatapku sejenak, lalu berkata lirih, aku minta maaf, Din. Aku tahu, kata-kata ini gak cukup. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku berjalan ke arah pintu, lalu berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh, maaf gak bisa menghapus luka. Dan kamu bukan cuma menyakiti aku, tapi anakku. Dan itu, Mas, adalah hal yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Malam itu, aku tidur sendirian. Tidak di kamar utama, tapi di kamar Vika, ditemani boneka kelincinya dan selimut bergambar unicorn. Disitulah aku menangis dalam diam, memeluk bantal kecil yang masih wangi rambut anakku. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa benar-benar sendirian. Sudah 2 minggu sejak Vika pergi dari rumah. Hari-hariku terasa seperti dipotong setengah, sunyi di pagi hari, kosong di malam hari. Tak ada suara pintu kamar dibanting karena ia malas mandi, tak ada tawa kecil saat dia melihat kartun favoritnya, bahkan tak ada piring kecil berisi nasi goreng yang biasanya ku goreng khusus untuknya sebelum sekolah. Semuanya lenyap. Aku tak bicara banyak dengan Mas Akmal. Tidak karena marah semata, tapi karena aku benar-benar lelah. Sudah tak ada ruang dalam diriku untuk berpura-pura. Dan entah kenapa, di tengah kekosongan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tenang. Bukan bahagia, bukan juga lega. Tapi semacam keheningan batin setelah luka begitu lama berdarah. Hingga suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, aku melihat Mas Akmal duduk di teras dengan tatapan kosong mengarah ke langit. Biasanya, ia selalu tampak sibuk, teleponan, rapat daring, atau bertemu klien. Tapi beberapa hari terakhir, ia lebih sering di rumah. Ponselnya tak lagi ramai dengan notifikasi. Bahkan laptopnya yang selalu aktif di meja kerja kini tertutup rapat. Seperti dunianya perlahan mati, satu persatu. Aku pura-pura tak peduli. Tapi diam-diam, aku mengamati. Setiap malam dia makin gelisah. Kadang aku mendengar dia bicara sendiri di kamar kerja, suaranya rendah, tertekan. Sampai akhirnya, suatu malam, aku mendengar suara sesuatu pecah. Aku berlari ke sana dan melihat laptopnya terlempar ke lantai. Layar retak. Ia duduk di kursi, wajahnya terkubur di tangan. Mas? Aku panggil pelan. Tapi tak dijawab. Aku maju 1 langkah dan ia menoleh. Matanya merah, wajahnya pucat. Lalu ia berkata dengan suara serak, aku bangkrut, Din. Aku terdiam. Tak kaget.
Mungkin sudah kuduga. Tapi mendengarnya dari mulutnya langsung tetap terasa seperti angin dingin menampar wajah. Partner bisnisku kabur. Dia bawa semua dana investor. Aku telanjur kasih akses penuh karena percaya. Dan sekarang semuanya lenyap. Semua proyek mandek. Klien menuntut. Investor ngamuk-ngamuk. Aku bisa masuk penjara. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, Mas Akmal menangis di hadapanku. Bukan karena kehilangan, bukan karena cinta, tapi karena kerugian. Dan anehnya, aku tidak merasa iba. Aku duduk di sofa tanpa menatapnya. Lalu apa yang kamu harap dari aku, Mas? Ia terdiam. Lalu, lirih, aku tahu kamu masih punya warisan dari Reza. Tabungan, properti, mungkin saham. Tolong bantu aku kali ini aja. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya, tatapan yang penuh luka lama. Kamu ingat waktu ulang tahun Vika? Kamu bahkan gak mau meluangkan 1 jam dari hidupmu untuk anakku. Kamu ingat waktu dia sakit dan kamu marah karena harus membatalkan meeting? Dan sekarang kamu datang minta bantuan, setelah menghancurkan hati anakku. Aku salah, Din. Aku akui. Tapi aku cuma minta kesempatan. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku tersenyum tipis. Pahit. Tepat seperti Vika waktu dia bilang, aku mau tinggal sama Tante Lina aja, biar gak ganggu bapak. Sekarang, kamu tahu rasanya merasa tak punya siapa-siapa. Ia tertunduk. Tak membalas. Hari-hari berikutnya, hidup Mas Akmal berubah drastis. Mobilnya ditarik leasing. Rumah kontrakan keluarganya dimintai jaminan oleh investor. Bahkan beberapa koleganya mulai menjauh. Bisnisnya hancur, dan reputasinya ikut terkubur bersama puing-puing kepercayaannya yang ia hianati. Aku tak menertawakannya. Tapi aku juga tak menolong. Di dalam hati kecilku, ada suara yang terus berkata, ini karma pertamamu. Baru permulaan. Sampai suatu pagi, aku menerima telepon dari bank. Salah satu rekening yang digunakan Mas Akmal untuk keperluan rumah tangga diblokir karena penyelidikan penipuan. Aku hampir tertawa. Karena di rekening itu, ia pernah memintaku mentransfer dana atas namaku, katanya untuk pembayaran vendor. Kini aku sadar, ia hanya memanfaatkan namaku agar ia bisa lepas tangan kalau terjadi masalah. Aku konsultasi ke pengacara. Semua bukti transaksi sudah kusiapkan, dan aku bersyukur masih menyimpan tangkapan layar obrolan soal transfer itu. Pengacaraku bilang, kalau kamu nggak bertindak sekarang, kamu bisa ikut terseret. Kamu harus jaga nama baikmu dan anakmu. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdaya. Malamnya, Mas Akmal memohon lagi. Ia datang ke kamar, membawa segenggam surat tagihan, wajahnya kusut seperti kemeja yang tak pernah disetrika. Tapi aku hanya berkata, mulai malam ini, kamu urus dirimu sendiri. Aku hanya ibu dari anakku. Dan dia adalah satu-satunya yang akan selalu kuperjuangkan. Dia tak menjawab. Tapi tatapannya seperti orang yang baru sadar, bahwa dia sudah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta. Tapi juga rumah. Kepercayaan. Dan satu-satunya keluarga yang sempat memberinya kesempatan kedua. Dan di sanalah karma pertamanya benar-benar dimulai. Tanpa amarah. Tanpa balas dendam. Hanya keheningan. Dan kehilangan. Sudah hampir sebulan sejak bisnis Mas Akmal hancur. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Pria yang dulu rapi, wangi, percaya diri, kini lebih mirip orang yang tersesat di kehidupannya sendiri. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, dan tubuhnya seperti menyusut karena beban yang tak kunjung berkurang. Aku sudah berhenti menaruh simpati. Semakin hari, aku semakin yakin, Tuhan sedang menunjukkan padaku betapa aku perlu memilih diriku dan Vika. Bukan pernikahan ini. Sampai pada suatu sore yang gerimis, seseorang mengetuk pintu rumah. Aku baru selesai menyeduh teh dan sedang duduk di ruang tamu. Ketukan itu terdengar pelan, tapi ritmenya tak biasa. Seperti seseorang yang gelisah. Penuh keraguan. Aku membuka pintu perlahan. Seorang wanita berdiri di sana, mengenakan mantel coklat muda yang mahal, rambutnya panjang tergerai, dan riasannya begitu rapi meski hujan membasahi ujung rambutnya.
Usianya mungkin tak jauh dariku. Tapi cara ia menatapku, dingin dan mengukur, membuatku sedikit waspada. Maaf, katanya pelan, suaranya lembut tapi tegas, saya Mia. Bisa saya bicara dengan Mas Akmal? Namanya langsung menusuk ingatanku. Mia. Wanita dari pesan-pesan itu. Wanita yang pernah menjadi seseorang baginya. Dan yang masih menjadi seseorang meski aku telah menjadi istri sahnya. Aku tak menjawab sejenak. Lalu menatap matanya dalam-dalam. Tunggu sebentar, kataku dingin, lalu menutup pintu tanpa mempersilahkannya masuk. Aku berjalan ke kamar, mendapati Mas Akmal terpekur di ranjang, menatap kosong ke lantai. Ada tamu, kataku tanpa ekspresi. Mia. Ia langsung mendongak, wajahnya berubah. Mia? Ya. Dia di depan. Aku tak menunggu reaksinya. Aku keluar dan membiarkan mereka bicara di teras. Aku mengintip dari balik jendela. Entah kenapa, aku ingin melihat bagaimana mereka berinteraksi, bukan karena cemburu, tapi karena penasaran akan bagaimana wajah orang-orang yang hidup dalam kebohongan. Mia duduk di bangku teras. Mas Akmal berdiri di hadapannya. Mereka bicara cukup lama. Kadang Mia bicara sambil mengangkat tangan, kadang menunduk sambil menyeka pipinya. Mas Akmal terlihat gugup, seperti anak kecil yang tertangkap bohong. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka. Tapi ekspresi wajah Mia berubah drastis ketika Mas Akmal menyebutkan sesuatu. Mungkin soal kebangkrutan, mungkin soal utang. Detik itu juga, raut wajahnya yang semula lembut berubah dingin. Ia berdiri, mengatakan sesuatu dengan nada tinggi, lalu mengambil tasnya dan pergi tanpa pamit. Mas Akmal hanya terdiam di tempat, seperti orang yang baru saja kehilangan satu-satunya pelampungnya di tengah lautan. Beberapa menit kemudian, ia masuk ke dalam rumah. Wajahnya benar-benar hancur. Aku duduk di ruang tamu, menatapnya datar. Dia datang karena tahu kamu hancur, ya? Tanyaku tenang. Ia menatapku, lalu menghela napas panjang. Dia datang karena dia pikir aku masih bisa menyelamatkan dia dari kehidupannya. Aku menaikkan alis. Dan kamu pikir kamu bisa menyelamatkan siapapun sementara kamu bahkan menghancurkan keluargamu sendiri. Mas Akmal menunduk. Ia terlihat lebih tua 10 tahun dari usianya. Dia bilang selama ini dia menunggu aku. Tapi ketika tahu aku bangkrut, dia langsung berubah. Dia nggak mau tahu lagi. Bahkan bilang, aku nggak punya waktu buat cowok gagal. Aku nyaris tertawa. Jadi ternyata kamu bukan satu-satunya yang pandai memilih pasangan karena uang. Dia tak menjawab. Tapi tatapannya penuh penyesalan. Penyesalan yang terlambat. Beberapa hari setelah itu, kabar menyebar. Mia menghilang dari perusahaannya. Beberapa klien mengaku ia membawa lari dana proyek. Ternyata dia sedang dikejar pihak berwenang karena terlibat kasus penggelapan dana. Nama baiknya hancur. Banyak orang yang dulu memujanya mulai membuka mulut soal kelicikannya. Mas Akmal hanya bisa duduk termangu di depan TV, menonton berita tentang wanita yang dulu ia sembunyikan dariku. Kini jadi headline buruk di koran bisnis nasional. Apa kamu tahu dia terlibat masalah itu? Tanyaku satu malam. Aku gak tahu, bisiknya. Aku kira, dia satu-satunya yang bisa mengerti aku. Aku mendekat, menatapnya dengan tajam. Kamu selalu salah memilih orang yang bisa mengerti kamu. Termasuk aku. Dan malam itu, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Mia telah pergi, bersama semua ilusi yang ia ciptakan. Mas Akmal akhirnya benar-benar sendirian. Tanpa pasangan, tanpa kekasih lama, tanpa bisnis, tanpa teman, dan tanpa Vika. Dan di titik itu, aku tahu, ini bukan hanya karma. Ini adalah pelajaran. Bahwa kehidupan punya cara paling tenang, tapi paling menyakitkan untuk mengembalikan semua yang telah kita beri, baik maupun buruk. Pagi itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya lembut tapi jelas, memperkenalkan diri sebagai Bu Tania, wali kelas Vika di sekolah barunya. Hatiku langsung mencelos, entah kenapa firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Maaf mengganggu Bu Dinda, katanya hati-hati. Saya ingin membicarakan perkembangan Vika. Apakah ibu ada waktu untuk datang ke sekolah? Aku tak bisa langsung menjawab.
Hati kecilku seketika dipenuhi rasa bersalah yang sudah lama ku benamkan. Aku tahu aku belum jadi ibu terbaik beberapa bulan terakhir ini. Aku terlalu tenggelam dalam badai rumah tanggaku sendiri hingga lupa satu hal, Vika ikut tenggelam bersamaku. Di ruang guru, Bu Tania menyambutku dengan senyum ramah, tapi ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Saya tidak bermaksud menuduh atau menyalahkan Bu, ucapnya pelan. Tapi nilai Vika menurun drastis akhir-akhir ini. Dia juga jadi pendiam. Tidak bermain dengan teman-temannya. Bahkan saat kami mengadakan kegiatan seni, dia hanya duduk di sudut kelas sambil menggambar sendirian. Gambarnya agak mengkhawatirkan. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Mengkhawatirkan? Bu Tania lalu mengeluarkan selembar kertas dari mapnya. Gambar krayon yang kasar, penuh coretan hitam, memperlihatkan sosok seorang anak kecil di tengah dua orang dewasa yang membelakanginya. Wajah anak itu menangis. Di pojok kertas, ada gambar rumah dengan garis-garis yang miring seperti mau roboh. Vika bilang, ini rumahnya yang rusak, ujar Bu Tania lembut. Saya pikir, mungkin dia sedang memendam sesuatu. Aku tak mampu menahan air mata. Aku menatap gambar itu seperti menatap isi hati Vika yang selama ini tak pernah benar-benar kutanyakan. Aku hanya tahu dia sedih, tapi ternyata lukanya jauh lebih dalam. Saat perjalanan pulang, dunia terasa hening meski jalanan ramai. Di dalam mobil, tanganku bergetar menggenggam setir. Aku merasa seperti orang paling jahat di dunia. Aku telah membiarkan anak sekecil itu menyimpan beban yang bahkan aku pun kesulitan menghadapinya. Tapi badannya, aku orang dewasa, aku bisa marah, menangis, atau melarikan diri. Vika? Dia hanya diam. Dan mendekam. Sesampainya di rumah, aku menemukannya sedang duduk di ruang tamu. Aku sengaja menyuruh Lina untuk mengantar Vika pulang ke rumah. Aku melihatnya sedang memeluk boneka kecil yang mulai kusam. Boneka itu hadiah dari almarhum suamiku yang pertama, Reza. Dulu, Vika sering memeluknya kalau kangen ayahnya. Tapi belakangan ini, Lina melihat ia semakin sering membawanya kemanapun. Bahkan tidur pun tak lepas dari pelukannya. Aku duduk di sebelahnya perlahan. Vika, dia menoleh. Mata bulatnya masih cantik, tapi ada kelelahan di sana. Bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan jiwa. Bu, aku salah ya? Tanyanya pelan. Pertanyaannya menghantamku seperti palu. Salah? Kenapa bilang begitu, sayang? Karena sejak ibu nikah sama bapak, aku jadi ngerusak semuanya. Ibu jadi sering nangis. Rumah jadi ribut. Terus sekarang bapak nggak sayang aku. Aku pikir, aku emang anak yang nyusahin. Aku langsung memeluknya erat. Erat sekali. Aku ingin menanamkan dalam dirinya bahwa semua yang terjadi bukan salahnya. Bahwa tidak ada satupun dari ini karena kehadirannya. Tapi tubuhnya kaku dalam pelukanku. Seolah ia belum yakin apakah ia berhak untuk dicintai kembali. Maaf ya Bu, bisiknya lirih. Aku pengen bisa diam aja, biar nggak ganggu ibu lagi. Tangisku pecah. Bagaimana bisa aku, seorang ibu, membiarkan anakku berpikir bahwa cintanya adalah beban? Bahwa kehadirannya adalah masalah? Aku menatapnya, menggenggam pipinya. Dengar, ya nak. Kamu nggak pernah salah. Semua ini bukan salah kamu. Ibu yang salah. Ibu terlalu sibuk nyoba nyelamatin sesuatu yang udah hancur, sampai lupa kalau kamu satu-satunya yang berharga. Vika menatapku, matanya mulai basah. Tapi kenapa bapak nggak suka aku? Aku menggigit bibir, menahan jawabanku agar tidak meledak dalam kemarahan. Tapi aku tahu, ia pantas mendapat kejujuran. Karena ada orang dewasa yang kadang belum siap jadi orang tua. Tapi itu bukan salah kamu. Dan itu bukan berarti kamu tidak pantas dicintai. Vika menangis di pelukanku. Lama. Seperti semua emosi yang ia tahan selama ini meledak di dadaku. Dan aku membiarkannya. Aku memeluknya erat, lebih erat dari sebelumnya, dan berjanji dalam hati. Aku tidak akan pernah biarkan dia merasa sendirian lagi. Tidak akan pernah. Hari-hari setelah itu, aku mulai berubah. Aku mulai mengantar dan menjemput Vika sendiri. Mengajaknya makan es krim sepulang sekolah. Menemaninya menggambar dan membaca buku.
Kadang kami hanya duduk berdua di balkon, melihat langit senja sambil bercerita hal-hal sepele, tapi semuanya terasa begitu berarti. Aku mulai merasa hidup lagi. Karena Vika, dengan segala luka kecilnya, masih mau memberi ruang bagiku di hatinya. Masih mau memanggilku ibu dengan penuh cinta. Sementara itu, Mas Akmal semakin terpuruk. Tapi kali ini aku tidak peduli. Karena saat aku hampir kehilangan anakku, anak yang sudah kehilangan ayah kandungnya sejak usia 3 tahun, dia bahkan tak berusaha menggenggam tangannya. Dan sekarang, giliran aku menggenggam tangan Vika erat-erat. Aku akan jadi ibu yang sepenuhnya untuknya. Karena satu anak yang terluka, bisa menciptakan 1000 luka lainnya jika tak disembuhkan sejak dini. Vika telah memberiku pengampunan yang tak kupinta. Dan itu lebih berharga dari apapun yang bisa diberikan dunia. Beberapa minggu setelah malam penuh air mata itu, hubungan kami, aku dan Vika, pelan-pelan membaik. Ada senyum kecil yang mulai tumbuh di wajahnya, seperti bunga yang mekar kembali setelah diterpa badai panjang. Setiap kali ia menggenggam tanganku di pagi hari sebelum berangkat sekolah, hatiku terasa utuh kembali. Aku mulai belajar bahwa cinta seorang ibu tidak hanya ditunjukkan lewat pengorbanan, tapi juga lewat kehadiran. Lewat mendengarkan. Lewat menjadi pelabuhan tenang di saat anaknya hampir karam. Mas Akmal, di sisi lain, sedang mencoba merangkak keluar dari reruntuhan hidupnya. Setelah semua bisnisnya hancur dan sahabat-sahabatnya menjauh, ia mulai sering di rumah. Tapi kehadirannya bukan menenangkan. Justru menimbulkan ketegangan yang menggantung di udara. Ia jadi pemurung, mudah marah, dan tidak pernah benar-benar mencoba mendekati Vika, bahkan setelah semua yang terjadi. Sampai suatu sore, ketika langit tampak mendung dan angin mulai membawa aroma hujan, Vika jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, tapi malamnya ia mulai demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya berat. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter bilang itu infeksi saluran pernapasan dan Vika harus rawat inap beberapa hari. Aku langsung mengurus semuanya, administrasi, kamar, obat, selimut. Segala hal kulakukan sendiri, dan sepanjang waktu aku menggenggam tangan kecilnya yang lemah itu. Di sela-sela lelah dan cemas, aku mengirim pesan ke Mas Akmal. Vika dirawat. Demam tinggi. Tolong datang kalau bisa. Beberapa menit kemudian, ia membalas. Aku ada meeting mau bahas bisnis biar bisa bangkit lagi, Din. Nggak bisa ditinggal. Tolong kamu handle dulu ya. Aku memandangi layar ponsel itu lama. Kata-katanya seperti palu godam yang menghantam jantungku. Meeting penting? Di saat anakku terbaring lemah dan butuh figur ayah yang bahkan belum benar-benar ia kenal? Malam itu, aku duduk di kursi besi sebelah tempat tidur Vika, tubuhku gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena kecewa yang sudah menumpuk. Ini bukan hanya tentang malam ini. Ini tentang berbulan-bulan kebisuan, pengabaian, dan kepura-puraan. Keesokan harinya, Mas Akmal datang. Pukul 10 pagi. Dengan kemeja yang masih rapi dan wajah tanpa rasa bersalah. Ia berdiri di depan pintu, menatap ke dalam ruangan. Melihat Vika yang terbaring lemah dengan selang infus di tangan mungilnya. Bagaimana keadaannya? Tanyanya datar. Aku bangkit dari dudukku. Menahan amarah yang hampir meledak. Dia sempat kejang tadi malam, jawabku tajam. Dan kamu bahkan gak ada di sini. Dia menghela napas. Din, kamu tahu sendiri, aku lagi susah. Meeting itu penting. Lebih penting dari anak yang sakit? Aku menatapnya, tidak lagi dengan cinta. Tapi dengan luka yang tak bisa lagi diperbaiki. Aku cuma minta kamu hadir. Duduk. Genggam tangannya. Tapi kamu bahkan gak sanggup lakukan itu. Ia mengerang pelan. Aku belum terbiasa, Dinda. Aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Vika bukan pekerjaan yang bisa kamu pelajari sambil jalan. Dia anakku. Anak yang sudah kehilangan ayah kandungnya sejak kecil dan sekarang, bahkan figur ayah tirinya pun cuma jadi hantu di rumah. Suasana sunyi. Hanya suara alat infus yang berdetak pelan. Aku memang bukan ayahnya, kata Mas Akmal akhirnya. Dan aku nggak pernah janji bisa jadi ayah yang sempurna. Bukan soal sempurna.
Ini soal peduli. Dan kamu gagal bahkan untuk itu. Mataku memerah. Suaraku bergetar. Aku menyesal pernah berpikir kamu bisa jadi bagian dari keluarga kecilku. Karena ternyata, kamu cuma datang membawa kehancuran. Ia menunduk, tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, Vika menggeliat pelan. Matanya setengah terbuka. Lemah. Bu, bisiknya pelan. Aku segera mendekat, menggenggam tangannya. Iya, sayang. Ibu di sini. Matanya mengerjap. Lalu dengan suara lirih ia bertanya, Bapak datang ya? Aku menoleh ke arah pintu. Tapi Mas Akmal sudah tak ada di sana. Entah sejak kapan ia pergi, tapi yang jelas, ia memilih untuk meninggalkan ruangan lagi. Air mata jatuh dari mataku ke pipi Vika. Aku menunduk dan memeluknya. Iya, sayang, bisikku. Tapi sekarang cukup ibu ya? Cukup ibu yang temani kamu. Malam itu, di ruang rawat yang sunyi, aku menatap langit dari balik jendela. Petir sesekali menyambar jauh di langit hitam. Tapi ada ketenangan yang mulai tumbuh di dadaku. Ketegasan yang selama ini hilang, akhirnya kembali. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Aku akan bicara padanya. Untuk terakhir kalinya. Karena aku sadar, titik balik hidupku bukan saat aku kehilangan Mas Akmal. Tapi saat aku nyaris kehilangan Vika, dan memilih untuk tidak pernah membiarkannya sendiri lagi. Beberapa hari setelah Vika pulih dan diperbolehkan pulang, suasana rumah kami berubah. Seperti ada awan hitam yang menggantung rendah di langit-langit, siap turun kapan saja dalam bentuk hujan deras. Mas Akmal lebih banyak diam. Ia mulai sering menghindar, keluar rumah pagi-pagi dengan alasan mengurus pekerjaan yang entah dari mana datangnya. Aku tahu dia sedang menyusun sesuatu. Perilakunya terlalu mencurigakan. Terlalu dingin. Kecurigaanku memuncak saat suatu malam, ketika ia mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Biasanya ia tak pernah lepas dari benda itu. Tapi malam itu, mungkin karena terburu-buru atau terlalu percaya diri, ia membiarkannya di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku tidak berniat mengintip, tapi rasa curiga yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan membanjiri batas sabarku. Aku buka galeri, aplikasi pesan, lalu email. Semua nyaris bersih. Seperti sengaja dihapus. Sampai akhirnya aku membuka aplikasi file dokumen. Di sana ada sebuah folder tersembunyi bernama private. Aku menahan napas saat membukanya. Dan disitulah aku menemukannya, sebuah file PDF berjudul Polis Asuransi Jiwa, Vika Ramadhani. Tanganku gemetar saat membukanya. Mataku membelalak membaca rincian dokumen itu. Polis asuransi jiwa yang terdaftar atas nama anakku, Vika. Nilainya besar. Sangat besar. Dan yang paling menghantamku, nama penerima manfaat utama adalah Akmal Pratama. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Aku membaca ulang detailnya, berharap mataku salah. Tapi tidak. Semua sah. Semua terstruktur rapi. Seolah rencana ini sudah disusun sejak lama. Aku terisak pelan. Tangan menutup mulut agar tak berteriak. Kepalaku mendadak pusing. Dunia seperti jungkir balik. Di saat aku sibuk menyembuhkan luka hati Vika, ternyata ada seseorang di rumah ini yang menyusun kemungkinan kematiannya. Apa maksud semua ini? Kenapa suamiku sendiri mendaftarkan asuransi jiwa atas nama anakku, dengan dirinya sebagai penerima manfaat? Apa dia benar-benar ingin sesuatu terjadi pada Vika? Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam ponsel itu erat-erat. Menanti Mas Akmal keluar dari kamar mandi. Ketika akhirnya ia muncul, mengenakan piyama dan menenteng handuk, ekspresinya langsung berubah saat melihatku duduk dengan wajah dingin. Dinda? Kenapa belum tidur? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aku tidak menjawab. Aku hanya melemparkan ponsel itu ke sofa, tepat di hadapannya. Lihat sendiri, kataku pelan. Tapi nada suaraku mengandung petir. Ia memandang layar ponsel, dan dalam sekejap wajahnya pucat. Tangannya gemetar mengambilnya. Aku bisa jelasin, ucapnya gugup. Aku berdiri. Silakan.
Jelaskan padaku kenapa kamu daftarkan anakku dalam asuransi jiwa dengan kamu sebagai penerima manfaatnya. Jelaskan kenapa kamu tiba-tiba peduli sama masa depan Vika, padahal kamu bahkan tak mau menunggui dia saat sakit. Ia terdiam. Napasnya memburu. Wajahnya ketakutan. Aku hanya berjaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Berjaga-jaga? Suaraku meninggi. Berjaga-jaga dari apa? Kamu bahkan bukan ayah kandungnya. Kamu nggak punya hak membuat keputusan sebesar itu tanpa izinku. Ia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Tanganku mengepal. Apa kamu pikir aku bodoh, Akmal? Apa kamu pikir aku nggak sadar kamu sedang terdesak utang? Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu menikahiku karena kamu kira aku kaya. Aku tahu kamu sedang dikejar rentenir dan sekarang, kamu berpikir Vika adalah jalan keluar. Aku terpaksa, Din. Bentaknya akhirnya, emosinya meledak. Aku memang punya utang. Aku memang salah. Tapi aku nggak pernah bermaksud nyakitin Vika. Bermaksud atau tidak, niatmu sudah cukup menjijikan. Kalau kamu nggak bantu aku, mereka akan bunuh aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku menatapnya lama. Rasanya tubuhku sudah tak kuat berdiri. Tapi aku memaksa diriku tetap tegar. Kalau begitu, biarkan mereka mencarimu. Jangan pernah libatkan anakku dalam rencana kotor kamu. Dan jangan pernah lagi kamu sentuh Vika. Atau demi Tuhan, aku akan seret kamu ke polisi. Ia terdiam. Tak berkutik. Napasnya berat, wajahnya merah. Tapi sorot matanya berubah, dari cemas menjadi benci. Seperti topengnya lepas sepenuhnya malam itu. Kamu pikir kamu bisa keluar dari semua ini semudah itu? Katanya pelan, mengancam. Kamu pikir aku akan tinggal diam setelah semua pengorbananku? Aku menatapnya tajam. Pengorbanan apa? Kamu bahkan gak layak disebut suami. Kamu cuma parasit. Dan aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa menyentuh keluargaku lagi. Malam itu aku mengunci semua pintu. Aku tidur memeluk Vika, tak berani memejamkan mata. Dalam benakku, aku sudah menyusun satu rencana. Aku harus pergi. Harus lari. Demi keselamatan anakku. Karena ternyata, monster itu bukan datang dari luar rumah. Ia tinggal bersamaku selama ini. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah seolah ikut merasakan ketegangan yang merayapi jiwaku. Aku tak tidur semalaman. Duduk di tepi tempat tidur, menatap Vika yang masih terlelap dalam damai yang begitu rapuh. Ada desakan dalam dadaku, antara takut dan berani, antara ragu dan yakin. Tapi satu hal sudah pasti, aku tak bisa lagi tinggal di rumah ini. Tidak dengan Mas Akmal yang sudah kutahu niatnya tak lagi bisa dipercaya. Tidak setelah ancamannya malam tadi yang masih terngiang jelas di telingaku, seperti bisikan maut yang menusuk ke tulang belakang. Aku bergerak pelan-pelan. Mengemas barang-barang secukupnya ke dalam 2 koper kecil. Beberapa pakaian, dokumen penting, sedikit uang tunai yang selama ini kusembunyikan di balik lemari buku, dan mainan favorit Vika, boneka kelinci abu-abu yang diberi almarhum ayahnya dulu. Setiap langkahku terasa berat, tapi tekadku lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan hidup Vika ditentukan oleh pria yang bahkan tak punya hati. Pria yang rela menjadikan anak kecil sebagai jaminan pelunasan utangnya. Kupanggil adikku, Lina, yang tinggal di kota kecil di luar Jawa Barat. Ia terdiam lama saat mendengar ceritaku lewat telepon. Ya Allah, Din, kamu kuat banget, katanya akhirnya, suaranya serak. Datanglah ke sini. Aku tunggu kamu dan Vika. Kalian aman di rumahku. Aku tahu itu satu-satunya jalan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Jam 6 pagi, ketika Mas Akmal masih tertidur, aku membangunkan Vika perlahan. Matanya mengerjap bingung melihatku sudah berpakaian lengkap. Mau kemana, Bu? Tanyanya dengan suara parau. Aku tersenyum kecil, menahan tangis. Kita mau pergi, sayang. Liburan ke tempat Tante Lina. Tapi kita harus cepat, ya. Nanti Ibu ceritakan semuanya di mobil. Tanpa banyak tanya, Vika mengangguk. Mungkin karena ia juga sudah terlalu lelah untuk bertanya apapun. Atau mungkin hatinya pun sudah tahu bahwa rumah ini bukan tempat yang aman lagi.
Kami berdua melangkah keluar dengan hati-hati, membawa koper dan harapan yang baru. Di luar, udara pagi masih dingin, jalanan masih sepi. Aku memesan taksi online dan berdoa dalam hati semoga Tuhan menjauhkan kami dari pandangan mata Akmal. Sepanjang perjalanan menuju stasiun, Vika bersandar di pangkuanku. Matanya memandang kosong keluar jendela. "Kita nggak akan kembali ke rumah itu, ya Bu?" bisiknya. Aku menunduk dan mencium keningnya. "Enggak, sayang. Ibu janji. Kita akan tinggal di tempat yang lebih baik. Di tempat yang penuh cinta, bukan rasa takut." Tangannya menggenggamku erat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar menjadi ibu. Ibu yang melindungi. Ibu yang memilih anaknya di atas segalanya. Sesampainya di stasiun, aku membeli tiket kereta tercepat ke kota tempat Lina tinggal. Kereta berangkat pukul 8.45. Kami duduk di kursi pojok, dan aku terus menatap keluar, khawatir kalau Mas Akmal menyadari kepergian kami dan mengejar. Tapi jam demi jam berlalu, dan tidak ada tanda-tanda ia muncul. Sepertinya ia belum bangun. Atau mungkin ia mengira aku hanya sedang pergi seperti biasa. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Setibanya di kota tujuan, Lina sudah menunggu di luar stasiun. Pelukannya erat, hangat, seperti pelindung yang selama ini kurindukan. Ia langsung membawa kami ke rumahnya, sebuah rumah kecil sederhana tapi penuh kehangatan. Vika langsung disambut dengan makanan kesukaannya dan senyum tulus dari anak-anak Lina. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Di rumah adikku, aku merasa aman. Terlindungi. Jauh dari ancaman dan bayang-bayang kejahatan yang sempat bersembunyi dalam nama suami. Tapi di sisi lain, pikiranku tak berhenti. Bagaimana jika Mas Akmal menemukan kami? Bagaimana jika dia nekat melakukan sesuatu? Aku tahu, pelarian ini baru permulaan. Aku masih harus menghadapi perceraian, urusan hukum, dan mungkin ancaman dari para rentenir yang mengejarnya. Tapi satu hal yang tak bisa lagi kuabaikan, aku tidak lagi sendiri. Aku punya Vika. Aku punya alasan. Dan aku punya kekuatan yang selama ini tersembunyi, kekuatan seorang ibu. Malam itu, di kamar sederhana di rumah Lina, Vika memelukku erat. Ia berbisik sebelum tidur, "Terima kasih, Ibu, karena Mama pilih aku." Aku menangis. Dalam diam. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang tak terucapkan. Aku memilih anakku. Dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Beberapa hari berlalu di rumah Lina, dan untuk sementara, aku dan Vika menemukan kembali ritme hidup yang hampir terlupakan. Tidak ada teriakan, tidak ada ponsel yang terus berdering dengan nada marah, tidak ada tatapan dingin yang menyakitkan hati. Hanya suara tawa keponakan-keponakanku, suara sendok bertemu piring, dan percakapan hangat di meja makan. Tapi di balik kedamaian itu, hatiku masih menyimpan bara yang belum padam. Aku tahu, jika ingin benar-benar lepas dari bayang-bayang Mas Akmal, aku harus tahu segalanya. Harus tahu siapa dia sebenarnya. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai manusia yang telah menyusup ke hidupku dengan wajah penuh kepura-puraan. Lina membantuku mencari informasi. Kami mulai dari hal paling sederhana, menelusuri nama lengkap Mas Akmal di internet. Hasilnya tidak mengejutkan, tapi tetap mengguncang. Ada beberapa berita bisnis yang menyebutkan namanya sebagai pemilik perusahaan properti kecil yang sempat naik daun 2 tahun lalu. Tapi di tahun berikutnya, perusahaan itu mulai tenggelam dalam kontroversi keuangan, investor yang dirugikan, proyek-proyek mangkrak, dan kabar tentang karyawan yang tidak digaji berbulan-bulan. Namanya disebut sebagai pengusaha ambisius yang terlalu banyak janji. "Aku nggak percaya kamu nggak pernah tahu soal ini sebelumnya," ujar Lina saat kami membaca artikel itu bersama di ruang tamu. "Aku benar-benar nggak tahu," jawabku, suaraku nyaris pelan. Waktu itu dia kelihatan rapi, sopan, punya mobil bagus, rumah bagus. Aku pikir dia sukses. Tapi ternyata semua itu topeng. Aku mengangguk pelan. Semua mulai masuk akal sekarang. Sikapnya yang selalu gelisah setiap ada telepon masuk. Kebiasaannya menghindar saat bicara soal keuangan. Bahkan alasan dia tak mau Vika dekat dengannya,
karena dari awal, dia tak pernah benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi itu belum cukup. Aku perlu bukti lebih kuat. Lalu aku ingat sebuah nama, Mia. Wanita misterius yang sempat mengiriminya pesan bernada menggoda, tapi juga penuh desakan. Kami mulai mencari akun media sosial dengan nama itu. Tak butuh waktu lama. Foto-fotonya glamor, penuh kemewahan, dan sebagian bahkan terlihat di tempat-tempat mahal yang sama dengan yang pernah dikunjungi Mas Akmal. Aku nekat menghubunginya lewat pesan langsung. Aku tak berharap dia membalas. Tapi malam harinya, notifikasi masuk. Dan jawaban darinya membuatku terdiam lama. Akhirnya kamu sadar juga ya? Aku kira kamu sudah tahu dari awal dia cuma cari uang. Dia selalu cerita kamu punya warisan dari suami pertamamu. Makanya dia nikahi kamu. Dan soal asuransi Vika, itu idenya dari awal. Dia bilang itu rencana darurat. Aku udah nggak sama dia sejak bisnisnya jatuh. Tapi aku nggak nyangka dia sampai segitu nekatnya. Hati-hati, Mbak. Dia bukan orang baik. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Rasanya seperti ditampar berkali-kali oleh kebenaran yang selama ini hanya bisa kutebak setengah-setengah. Mas Akmal benar-benar menikahiku karena motif uang. Dan Vika, anakku, hanya alat baginya. Aku menangis malam itu. Bukan karena patah hati, tapi karena kemarahan yang membuncah. Aku merasa ditipu, dihianati, dibohongi dengan cara yang paling busuk. Keesokan harinya, aku mulai mengumpulkan semua bukti. Screenshot pesan Mia, salinan dokumen asuransi, bukti-bukti transaksi mencurigakan di rekening bersama kami, dan artikel-artikel lama tentang kasus bisnisnya. Aku tahu aku harus melindungi Vika secara hukum juga. Aku mulai berkonsultasi dengan pengacara melalui telepon. Lina membantuku mengatur pertemuan dengan lembaga bantuan hukum di kotanya. Mereka menyarankan untuk segera mengajukan gugatan cerai dan memblokir segala akses Akmal terhadap Vika. Ini bukan cuma soal perceraian, kata pengacara itu. Kalau kamu bisa buktikan bahwa dia berniat memanfaatkan anakmu lewat polis asuransi, kita bisa ajukan juga upaya perlindungan anak secara hukum. Dia bisa dijerat dengan tuduhan penipuan dan manipulasi. Aku mengangguk. Aku siap. Apapun yang perlu dilakukan, aku akan lakukan. Demi anakku. Dan pada hari itu, saat aku menandatangani dokumen gugatan cerai dan permohonan perlindungan hukum untuk Vika, aku merasa seperti seseorang yang akhirnya keluar dari gua gelap setelah bertahun-tahun tersesat. Cahaya menyilaukan, tapi hangat. Nyeri, tapi membebaskan. Vika tak banyak bertanya. Tapi malam itu, saat aku menidurkannya, ia berbisik lirih, "Ibu nggak marah sama aku, kan, karena kita harus pergi jauh?" Aku tersenyum, menahan air mata. "Enggak, sayang. Justru kamu yang bikin ibu kuat. Kalau bukan karena kamu, ibu mungkin masih tinggal di tempat yang salah, sama orang yang salah." Ia mengangguk pelan dan memelukku erat. Malam itu, aku tidur dengan tenang untuk pertama kalinya. Karena sekarang, semuanya sudah jelas. Topeng telah jatuh. Kebohongan telah terungkap. Dan aku, untuk pertama kalinya, berdiri di atas kebenaran yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Hari demi hari berlalu sejak aku resmi melayangkan gugatan cerai dan membawa Vika menjauh dari hidup Mas Akmal. Kupikir aku akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan setelah keputusanku itu, tapi ternyata, yang kurasakan justru kelegaan. Seperti beban puluhan kilo yang akhirnya lepas dari pundakku. Tidak ada lagi malam yang dilalui dengan kecemasan, tidak ada lagi pagi yang dimulai dengan pura-pura bahagia. Tapi meski aku sudah pergi, dunia Mas Akmal ternyata baru saja mulai runtuh kembali. Aku mendengarnya dari seorang teman lama yang masih sesekali berhubungan dengan lingkungan tempat kami dulu tinggal. "Din, kamu tahu nggak? Rumah kamu yang di Jakarta itu rusak parah. Katanya dilempari orang. Kayak diburu gitu." Awalnya aku berpikir itu hanya gosip. Tapi semakin banyak kabar serupa datang. Bahkan adikku sempat menunjukkan video viral dari media sosial, sebuah mobil hitam mewah yang dirusak orang-orang di pinggir jalan. Mobil itu jelas milik Mas Akmal. Plat nomornya aku hafal luar kepala. Aku diam menatap video itu, tidak tahu harus merasa apa.
Tapi jujur, di lubuk hati yang terdalam, aku tidak kaget. Ini hanya awal dari apa yang selama ini ia bangun di atas fondasi dusta. Lalu datanglah kabar yang lebih mengejutkan. Salah satu teman bisnis Mas Akmal, yang dulu sempat datang ke rumah kami saat acara keluarga, ternyata telah melarikan uang investasi bersama miliaran rupiah dana mitra. Nama Mas Akmal terseret. Banyak investor yang menganggap dia terlibat. Telepon, ancaman, dan tekanan datang dari berbagai arah. Satu persatu orang-orang di sekelilingnya mundur. Bahkan Mia, wanita yang dulu begitu vokal menyuruhnya meninggalkanku, menghilang dari media sosial tanpa jejak padahal kemarin-kemarin sempat kembali. Kabarnya, ia kabur ke luar negeri setelah tahu bisnis Mas Akmal makin tumbang. Seketika, dunia yang dulu dibangun Mas Akmal dengan citra sempurna mulai menunjukkan retaknya yang sebenarnya. Sampai suatu malam, telepon rumah adikku berdering. Lina yang mengangkat. Raut wajahnya langsung berubah setelah mendengar suara di seberang. Ia menutup telepon dan menatapku dengan ekspresi ragu. "Itu Akmal," katanya pelan. "Dia minta bicara sama kamu. Dia bilang dia ketakutan." Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi Vika yang sedang tertawa menonton kartun bersama sepupu-sepupunya. Bagaimana mungkin aku menjawab panggilan dari orang yang pernah ingin mencelakakan darah dagingku? "Din," kata Lina pelan, "dia katanya dikejar-kejar. Udah nggak punya siapa-siapa lagi. Semua orang ninggalin dia. Bahkan keluarganya sendiri udah capek nutupin semua ulahnya." Aku hanya tersenyum tipis. Entah kenapa, aku tidak merasakan dendam yang dulu begitu kuat di hatiku. Hanya ada kekosongan. Mungkin karena aku tahu, tanpa perlu aku balas sekalipun, hidup telah menuliskan hukuman untuk Mas Akmal dengan caranya sendiri. Karma tidak datang dalam bentuk api atau petir, tapi dalam bentuk kesunyian, kehilangan, dan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang pengacara mengirimkan surat ke rumah Lina. Isinya, Mas Akmal ingin berdamai, meminta maaf, dan berharap aku mencabut gugatan cerai. Ia bahkan menjanjikan untuk membayar semua utangnya dengan menjual aset terakhirnya. Tapi aku tidak membalas surat itu. Aku hanya menyimpan salinannya di laci, sebagai pengingat bahwa seseorang yang dulu merasa paling berkuasa, kini berlutut di hadapan akibat dari perbuatannya sendiri. Kabar terakhir yang kudengar, Mas Akmal benar-benar menghilang. Ada yang bilang dia kabur ke luar negeri lewat jalur ilegal, ada juga yang bilang dia bersembunyi di rumah salah satu teman lamanya. Tapi yang jelas, ia tak pernah lagi muncul di depan publik. Rumah kami dulu kosong dan penuh coretan, "Penipu, pengkhianat, bayar utangmu." Tertulis di tembok depannya. Dunia telah menolak kehadirannya, sama seperti aku dulu menolak untuk membiarkan Vika hidup dalam ketakutan. Malam itu, aku menatap langit dari beranda rumah Lina. Langit gelap, tapi tidak mengerikan. Bintang-bintang bertaburan seperti berkedip padaku, seolah berkata, "Kamu sudah benar." Dan aku percaya. Karma memang tidak datang saat kita inginkan. Tapi ia selalu datang saat waktunya tepat. Dan kali ini, karma itu datang sempurna. Langit pagi itu terlihat lebih cerah dari biasanya. Matahari menyelinap pelan melalui jendela kamar, menyinari wajah Vika yang masih tertidur dengan damai. Aku memandanginya lama, menelusuri setiap garis lembut di wajah kecil itu. Betapa banyak luka yang harus ia tanggung dalam usia yang masih sangat muda. Betapa keras hidup telah mengguncangnya, hanya karena aku pernah salah memilih siapa yang kami izinkan masuk ke dalam hidup kami. Tapi hari-hari kelam itu kini menjadi cerita yang kutinggalkan di belakang. Saat ini, aku tahu, aku harus bangkit. Bukan untuk siapapun, hanya untuk anak kecil itu. Untuk Vika. Setelah proses hukum berjalan dan gugatan cerai resmi diterima, aku merasa seperti mendapat kehidupan baru. Rasanya seperti keluar dari ruang sempit penuh asap, sesak, panas, dan penuh tekanan. Kini, aku dan Vika tinggal di rumah kecil milik Lina. Sementara, aku mulai menyusun kembali masa depan kami. Perlahan-lahan dengan langkah-langkah kecil yang nyata. Aku mulai dari yang paling aku bisa, memasak. Dulu, memasak hanya rutinitas, kewajiban sebagai istri dan ibu.
Tapi sekarang, memasak menjadi bentuk cinta yang nyata, wujud perhatian yang bisa kutuang ke dalam piring-piring sederhana. Lina menyarankan agar aku mencoba menjual makanan secara online. Awalnya aku ragu. Tapi setelah beberapa minggu, pesanan mulai berdatangan. Nasi bakar, kue basah, hingga cemilan sehat untuk anak-anak. Semua kulakukan dari dapur kecil di rumah ini, dengan bantuan Lina dan doa yang tak pernah putus. Dari sana, perlahan aku mengumpulkan tabungan. Vika pun mulai sekolah lagi, kali ini di lingkungan yang lebih hangat dan mendukung. Ia memang masih pendiam, tapi aku bisa melihat cahayanya mulai kembali. Ia mulai menggambar lagi, mulai bercerita tentang gurunya, mulai tertawa saat aku menceritakan lelucon receh yang dulu selalu ia anggap garing. Suatu malam, saat aku sedang mengecek pesanan di ponsel, Vika duduk di sampingku. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Ibu, Vika lebih suka hidup kita sekarang. Meskipun rumahnya kecil, tapi kayaknya, ibu lebih bahagia." Aku menoleh padanya, lalu menarik tubuh kecil itu ke dalam pelukan. "Iya, sayang. Karena kita nggak butuh rumah besar atau barang mewah. Yang penting, kita punya satu sama lain." Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. "Aku juga sayang ibu. Aku tahu, luka di hati Vika tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi aku juga tahu, cinta yang konsisten dan kehadiran yang nyata akan menutup setiap retakan itu perlahan. Aku tidak akan pernah membiarkannya merasa tidak diinginkan lagi. Tidak akan pernah membiarkannya menjadi bayangan di dalam rumahnya sendiri." Di tengah perjalanan ini, aku juga mulai mengenali kembali diriku sendiri. Dinda yang dulu hanya mengikuti arus, kini berubah menjadi perempuan yang berani menentukan arah. Aku tidak lagi takut memulai dari nol. Tidak lagi menggantungkan hidup pada janji-janji laki-laki yang hanya mengincar kelemahanku. Aku berdiri dengan kaki sendiri, demi Vika, dan demi harga diriku sendiri. Usahaku mulai dikenal di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga mulai memesan secara rutin, bahkan ada yang meminta bantuanku untuk mengajarkan resep-resep sederhana. Dari dapur sempit itu, aku membangun jaringan kecil. Dari tangan yang dulu gemetar karena tekanan, kini aku bisa membuat adonan dengan penuh cinta. Suatu hari, kepala sekolah Vika memanggilku. Awalnya aku sempat khawatir, tapi ternyata ia hanya ingin memberitahu bahwa Vika sudah mulai aktif di kelas, mulai menunjukkan minatnya pada seni. "Anak ibu sangat berbakat," katanya sambil tersenyum. "Dan yang paling kami lihat, dia mulai bahagia lagi." Hatiku hampir meledak karena haru. Aku membelai kepala Vika malam itu dan berkata, "Kita sedang membangun hidup baru, ya nak. Pelan-pelan, tapi pasti. Karena yang kuat itu bukan orang yang gak pernah jatuh, tapi orang yang mau bangun lagi setelah jatuh berapa kali pun." Dan aku bangkit. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku tahu, ada sepasang mata kecil yang selalu memandangku sebagai rumah satu-satunya. Rumah yang tak akan pernah mengecewakannya lagi. Setahun telah berlalu sejak aku meninggalkan semua luka itu di belakang. Setahun sejak aku memilih jalan sendiri bersama Vika, tanpa bayang-bayang pria yang tak pernah benar-benar mencintai kami. Waktu berjalan pelan, tapi pasti, dan dalam setiap harinya, aku menyaksikan diriku tumbuh menjadi perempuan yang tak pernah kusangka bisa sekuat ini. Usahaku kini berkembang. Dapur kecil yang dulu hanya tempat memasak untuk keluarga kini berubah menjadi ruang produksi bagi pesanan-pesanan yang semakin banyak. Teman-teman Lina membantu menyebarkan usaha kecilku lewat media sosial, dan salah satu pelanggan bahkan mengajakku ikut pameran kuliner lokal. Aku belajar dari bawah, tentang pengemasan, pemasaran, sampai bagaimana mengurus legalitas bisnis kecil. Dan meskipun semua masih serba sederhana, aku bangga. Karena setiap rupiah yang kudapat adalah hasil dari kerja keras dan air mata yang terbayar lunas. Vika pun tumbuh jadi anak yang kuat dan penuh empati. Ia bukan lagi gadis kecil yang menahan tangis di balik pintu, atau yang diam ketika diabaikan. Kini ia berani berbicara, berani bertanya, dan yang paling menyentuh, ia berani bermimpi lagi. Ia mulai menggambar tokoh-tokoh dongeng buatannya sendiri. Guru-gurunya bilang, imajinasinya sangat kaya. Dan saat aku melihatnya menggambar tokoh ibu dan anak yang saling berpegangan tangan di tengah hutan gelap, aku tahu,
Itu kami. Suatu siang, saat kami duduk bersama di teras, Vika bertanya pelan, "Ibu, Bapak Akmal masih nyari kita nggak?" Pertanyaan itu menghentikan detak jantungku sejenak. Tapi aku menghela napas dan menjawab, "Nggak, sayang. Dia sudah pergi. Dan ibu yakin dia nggak akan kembali." Itu bukan sekadar keyakinan. Setelah perceraian kami resmi, dan semua aset dibekukan karena kasus hukum yang melilitnya, nama Mas Akmal benar-benar menghilang dari radar. Tidak ada yang tahu pasti di mana dia sekarang. Ada yang bilang dia kabur ke luar negeri dengan identitas palsu. Ada juga yang bilang dia sembunyi di kota kecil, hidup dari sisa-sisa uangnya yang tak seberapa. Tapi aku tidak lagi peduli. Bukan karena aku membencinya, tapi karena waktuku kini terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan seseorang yang tak pernah menghargai kami. Suatu hari di awal tahun, aku dan Vika mengunjungi makam suamiku yang pertama, ayah kandung Vika. Sudah lama aku tak datang ke sana, karena sebelumnya, setiap kali aku ke sana, rasa bersalah selalu datang bersamaan. Tapi kini, aku berdiri di depan pusaranya dengan hati yang lebih damai. "Mas, aku sudah belajar dari semua ini. Aku janji akan jaga anak kita sebaik-baiknya." Vika menaruh bunga kecil di nisan itu. Ia tersenyum dan berkata, "Ayah, ibu sekarang hebat loh. Ibu bikin kue yang enak banget." Aku tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, air mata yang jatuh dari mataku bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Di perjalanan pulang, Vika duduk di bangku belakang sambil menyanyikan lagu kecil ciptaannya sendiri. Suaranya merdu, polos, dan penuh cahaya. Saat kami berhenti di lampu merah, ia tiba-tiba berseru, "Bu, suatu hari nanti aku pengin punya toko kue. Namanya Dapur Ibu dan Vika." Aku menoleh ke belakang, tersenyum lebar. "Kita wujudkan bareng-bareng ya, Nak. Tahun ini mungkin bukan tahun yang penuh kemewahan. Kami tak punya rumah besar atau mobil mahal. Tapi kami punya sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan, kedamaian, dan cinta yang tulus satu sama lain." Akhir hidup bersama Mas Akmal memang menyakitkan. Tapi bukan itu akhir dari segalanya. Karena sesungguhnya, ini adalah awal yang baru. Awal dari hidup yang kami bangun sendiri, tanpa topeng, tanpa ketakutan, tanpa luka yang dibiarkan membusuk. Hanya ada aku, Vika, dan masa depan yang kami genggam erat bersama.